Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, seorang ulama pakar hadis di Madinah saat ini, pernah meneliti hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Kemudian beliau menemukan bahwa 26 orang sahabat meriwayatkan tentang Imam Mahdi melalui jalan mereka masing-masing. Artinya hadis tentang Imam Mahdi ini mutawatir, di atas muttafaq alaih. Jadi urutannya mutawatir, muttafaq alaih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, baru Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, terus sampai Ad-Darimi. Itu urutannya. Ada 36 kitab hadis yang menukilkan hadis tentang Imam Mahdi. Di antaranya Sunan An-Nasai, Abu Dawud, dan Sunan At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Demikian pula tertulis dalam Musnad Ahmad, Sahih Ibnu Hibban, dan Al-Hakim dalam Mustadraknya. Sampai-sampai sebagian ulama menyimpulkan hadis-hadis tentang Imam Mahdi ini derajatnya mutawatir ma'nawi. Artinya, jika kita menolak hadis Imam Mahdi, sama dengan mengkafiri sebagian ayat dan iman pada sebagian ayat. Haram hukumnya. Dia harus menerima. Baik, Rasulullah SAW menjelaskan dari Abu Sa'id Al-Khudri, yakhruju fi akhiri ummatinu, kan disebutkan akan keluar pada masa terakhir dari umatku, ya zaman kita, Al-Mahdi. Yaskihillahul gaisa, Allah memberikan kepadanya hujan. Oh, berarti Imam Mahdi muncul ketika zaman kekeringan 3 tahun tadi. Pada saat beliau muncul, bumi menumbuhkan tanamannya, harta dibagi-bagikan, banyak binatang ternak umat ini menjadi mulia. Hidup selama 7 atau 8 tahun bersama umat Islam. Artinya 7 sampai 8 musim haji. Berarti 7 sampai 8 tahun. Baik, kita percepat lagi. Ciri-ciri fisik yang lain, ciri-ciri yang lain. Al-Mahdi muncul dari keturunanku melalui jalur Fatimah dari Al-Hasan, bukan dari Al-Husain sebagaimana klaim orang-orang Syiah. Kenapa harus dari Al-Husain? Karena Husain menikah dengan gadis dari Persia, sehingga mereka Ahlul Bait Syiah itu adalah keturunan Persia, bukan keturunan Rasulullah. Jadi beda Ahlul Bait Persia kita dengan Persia Syiah. La tunqadad dunya hatta yamlikul arabu rajulun min ahli baiti. Tidak akan habis dunia sehingga seorang laki-laki dari keturunanku akan memimpin bangsa Arab. Yuwati usmu ismi, namanya saya namaku Muhammad. Oh, berarti Imam Mahdi akan memimpin Arab setelah kerajaan Arab berakhir, dinasti Ibnu Saud berakhir. Yuwati usmu ismi wa ismu abi, namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku, Muhammad bin Abdullah. Al-Mahdi memiliki hidung yang mancung, dahi yang lebar. Rasulullah menyatakan Al-Mahdi minni, Al-Mahdi dari keturunanku, ajlal jabhati, lebar dahinya, saya sudah mirip dengan beliau dalam dahinya. Aknal anfu, tipis hidungnya, menandakan hidungnya mancung. Ya, saking mancungnya jadi kelihatan tipis. Yamlikul ardo kistan wa adlan. Beliau akan memenuhi dunia ini dengan kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan. Kama muliat jawran wa zulman. Sebagaimana penuh dengan pembantaian dan kezaliman. Yamlikus sab'asini. Beliau memimpin 7 tahun. Angka 7 lebih banyak disebut ketimbang 8 dan 9. Ada kemungkinan 7 tahun. Kita hitung lagi nanti ya, kalau waktu kita cukup. Ciri lain Afrika sanaya, gigi-gigi depannya renggang. Coba lihat, barangkali ada mas-mas yang giginya renggang. Sudah mirip dengan Imam Mahdi. Gigi depannya bariqat sanaya, giginya putih cemerlang. Jadi kalau beliau tersenyum kelihatan cemerlang warna putih. Beda dengan kita. Kalau kita tersenyum warna putih ke kuning-kuningan. Launul arabi, warna kulitnya warna kulit orang Arab, jadi agak kehitam-hitaman. Bukan hitam negro, tapi hitam Arab. Hitam yang itu karena adaptasi morfologis ya, adaptasi geografis. Karena panasnya, sehingga kelihatan hitam kulitnya. Tapi hitamnya hitam bagus kok, bukan ya hitam manis. Wal jismu Israeli, fisiknya fisik orang Israel. Lihat orang-orang Israel, nah seperti itulah fisik Imam Mahdi. Kemudian syabun marbu, artinya beliau tidak tinggi dan tidak pula pendek, sedang-sedang saja. Baik, kita percepat. Hasanul wajhi, tampan wajahnya, wajahnya memancarkan cahaya seakan-akan beliau adalah bintang yang cemerlang. Ya. Tasallihiyati, lebat jenggotnya, tebal. Jenggotnya tebal, ya. Kita enggak termasuk yang tebal, ya. Kemudian aswadu fi khadil aimani khalun, ada pipi, ada di pipi kanannya ada tai lalat. Ciri-ciri lain al-ablaj, artinya jarak antara alisnya renggang tapi lurus. Coba periksa. Wah, enggak Mas, sama Mas Ajis ya. Petunjuk pelupuk matanya hitam bukan karena bercelak. Jadi ininya hitam karena mengkerut.
kelihatan lebih hitam dari wajahnya. Kedua pahanya kurus dan paha kanannya ada tai lalatnya. Pundaknya ada tanda kenabian. Baik, kita percepat. Minna alladhi yusalli Isa bin Maryam khalfah. Nah, ini membuktikan kata Rasulullah kalau Imam Mahdi akan menjadi imam dan Nabi Isa di belakang. Nah, Rasulullah pasti ditanya begini. Karena saking sudah susahnya negara-negara dunia, maka para ulama dari negara-negara Islam tadi pergi ke Mekah. Sambil ibadah haji mereka mengadukan kesulitan negara mereka kepada Allah. Sampai pemimpin mereka pun ada yang difitnah sehingga tidak bisa kembali ke negara mereka. 7 ulama ini bertemu. Kenapa Anda datang bertemu dengan kami? Karena kami mencari Imam Mahdi. Negara kami sudah seperti. Kalau gitu sama alasan kita. Yuk kita cari. Ditemukanlah di Mekah. Nuhun sewu, mungkin Anda tahu Imam Mahdi orangnya seperti ini. Oh, di sebelah sana. Terus taqaddam MD sama Mekah. Terus ke sana Anda akan bertemu. Ketemu tuh. Maka 7 ulama tadi mengatakan, ibsit yadaka, ulurkan tangan Anda. Ubayyuka ala sami wa ta'ah. Kami bayat pada Anda. Imam Mahdi menolak. Dia menolak, kata Rasulullah. La, lastu mahdiyan, ada ihda minal ansar. Aku bukan Imam Mahdi. Aku hanya orang Ansar Madinah saja. Lari ke Madinah tuh. Dikejar sama 7 ulama ke Madinah. Ketemu, lari ke Mekah. Yatahawal ilal Makkah wal Madinah salasa marat. Pulang pergi Mekah Madinah 3 kali. Ucing-ucingan. Setelah sampai ke Mekah, di situ dia masuk ke rumahnya. Allah menahan dia untuk tidak kabur lagi. Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengislahkan beliau. Di malam itu beliau tidak tidur karena malaikat Jibril datang kepadanya. Sebagaimana Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Diislahkan artinya satu, dibuang rasa ragu dia. Kalau Anda adalah Imam Mahdi, engkau adalah orang yang Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Karena sudah saatnya Islam akan bangkit. Kemudian beliau dibuang rasa sifat yang lainnya. Kalau beliau suka demen game online, dibuang jadi tidak suka game online. Ya. Maksudnya sifat-sifat kemanusiaan seperti biasa itu dihilangkan. Sudah dijadikan orang mulia. Lalu diberikan, ilhamkan satu iman dan takwa yang kuat. Lalu diilhamkan wawasan tentang dunia dan diberikan pengetahuan tentang strategi perang. Menjelang sholat subuh, malaikat Jibril pergi dan mengatakan, pergilah, terimalah baiat mereka. Maka keluarlah Imam Mahdi. 7 ulama itu pun menyambutnya. Bersama 7 ulama ini ada 313 orang-orang yang menyambut mereka. Sebelum sholat subuh dibaiatlah beliau di antara rukun Ka'bah yang ada pintunya dan makom Ibrahim. Dibaiat oleh orang-orang tadi. Rasul mengatakan, wa adadul ladina yubayyinuka dari ahlu badarin. Jumlah mereka sama dengan pasukan Badarku antara 313 sampai 315.